Allah itu levelnya beda-beda. Ya. Yang pertama, kekasih Allah yang diangkatkan derajat oleh Allah yaitu orang-orang yang beriman. Karena di dunia ini pada dasarnya hanya dibagi dua, ada kafir, ada mukmin. Ada kafir, ada mukmin. Malah hari ini kalau lihat kepada jumlah statistik penduduk PBB, jumlah di dunia ini dari 6 miliar itu hanya 1,5 miliar umat Islam. Berarti sisanya ya luar muslim. Tahapan-tahapannya pertama mukmin ada termasuk kekasih Allah. Karena Allah telah mengangkatkan derajat seseorang dengan keimanannya. Ya rafa'illahul ladzina amanu minkum. Allah mengangkatkan derajatnya orang karena beriman. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah angkatkan derajatnya. Karena hari ini kita menjadi orang mukmin. Di atas mukmin itu ada satu level disebut aulia atau para wali. Itu kekasih-kekasih Allah. Hanya kalau kata ulama wasufiyah, ulama tasawuf, wali itu kan ada dua. Ada wali maklum, ada wali mastur. Wali maklum adalah kekasih Allah yang diketahui. Kalau wali mastur, wali yang tersembunyi, kita tidak tahu. Kekasih Allah yang maklum, yang populer, yang diketahui, ada kekasih Allah yang tersembunyi. Mana contohnya kekasih Allah yang maklum, yang kita tahu? Kalau kita kaitkan dengan para sahabat, sahabat itu adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Dan karomahnya kita tahu dalam siratus sahabat. Misalkan Bilal bin Rabah, itu kita tahu hanya Bilal seorang sahabat, daripada dia seorang wali. Kenapa disebut Allah? Kita bayangkan, Pak. Bilal itu kalau azan tanpa pakai speaker itu jarak keras itu sampai 2 mil Bilal itu. Kira-kira 2 mil itu sampai mana? Jadi kalau Bilal ada di Ciberem sampai pada larang itu kabutnya. Itu kudu pakai speaker. Kenapa? Kan khariqul adat, tidak mungkin manusia bisa sekeras itu. Kenapa? Ada karomah di dalamnya, ada kewalian, ada kekasih dalam hatinya yang Allah berikan. Sampai karena kebiasaannya ada, Allah berikan kemuliaan, suaramu aku tinggikan sampai 2 mil orang mendengar suara Bilal. Kenapa? Itu adalah wali yang maklum, kekasih Allah yang kita pada tahu. Atau sahabat-sahabat lain, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah pada satu saat, Rasul itu ada sebatang pohon korma yang biasa dijadikan sandaran ketika Rasul menyampaikan khutbah. Karena sahabat merasa tidak nyaman Rasul khutbah menyandar ke pohon korma, maka sahabat itu punya ide, ya Rasul izinkan saya untuk membuat satu mimbar yang terbuat dari batu untuk baginda khutbah. Kata Rasul, silakan. Maka dibuatkanlah khutbah mimbar dari batu yang jauh di pohon korma tadi. Pindahlah Rasul khutbah ke tempat itu. Sahabat mendengar khutbah Rasul. Tiba-tiba ketika sahabat mendengar khutbah Rasul, ada suara rintihan, seakan-akan orang yang menangis. Dari mana sumber suara itu? Ternyata sumber suara rintihan dari pohon kurma tadi. Maka Rasul mendekati pohon itu dan merangkulnya, memeluknya. Maka pohon kurma itu berdiam sejenak seperti anak yang dipangku oleh ibunya, dan mendengar bagaimana ada keluar kata-kata dari pohon kurma. Ya Rasulullah, sekarang aku tidak menjadi sandaran lagi ketika khutbah. Aku tidak mendengar lagi suara takut membaca Al-Quran. Sahabat kenapa mendengar rintihan suara pohon kurma? Sahabat ada seorang wali itu. Tidak mungkin kita bisa mendengar suara pohon kurma, kan? Ibu bapak biasa mungkin, karena hakikatnya pohon-pohon itu kan membaca tasbih. Tapi orang tak mungkin suara tasbih. Ya, jadi Ustaz Muhyiddin kalau bikin sholawat, ternyata pohon pun baca sholawat. Kita tidak mendengar karena telinga kita terbatas. Kenapa sahabat mendengar suara dari pohon kurma? Sahabat adalah wali-wali Allah yang punya kepekaan selain daripada kita sebagai manusia yang biasa. Itu disebut kekasih Allah yang tersembunyi, yang jelas, yang ada kekasih yang mastur, yang
tidak ketahui yang tertutup. Kemungkinan dari kita ini mungkin ada kekasih Allah yang mastur yang kita tidak tahu. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang ibadahnya sudah luar biasa, tetapi orang tidak mengetahui. Di balik kediamannya, di balik kebiasaannya, ada kebiasaan yang luar biasa yang kita tidak tahu. Siapa di antara bapak yang sudah bertahun-tahun melaksanakan duha 8 rakaat, kita tidak tahu. Mungkin dari ibu-ibu yang 3 kali sehari sudah hafal Quran, kita tidak tahu. Dari bapak-bapak ada yang tahajud, ketika orang penting tahajud, mana ya sebagian penting? Saking rajin tahajud siang malam, mungkin bapak ada yang tiap malam. Ada wali-wali yang mastur, ada orang-orang yang Allah cintai tapi kita tidak mengetahui. Dalam kitab Risalatul Mu'awana, Imam Nawawi Al-Bantari mensederhanakan. Jadi tadi ada orang mukmin, ada waliullah, di atas wali ada nabi, para anbiya yang jumlah 124.000. Di atas nabi satu level adalah rasul. 313 yang Allah utus menjadi seorang rasul. Di atas rasul yang 313 ada disebut ulul azmi. Diambil lagi 5. Yaitu ulul azmi. Apa itu azmi? Orang-orang, para rasul yang mempunyai keteguhan dalam ibadah, yang mempunyai kekuatan hatinya dalam kesabaran, keberanian untuk berbicara yang hak, dan keikhlasan ketika menyampaikan risalahnya, disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Rasulullah SAW. Dan dari 5 itu diambil satu, Baginda Muhammad Rasulullah yang kita peringati lahirnya. Jadi Muhammad adalah nomor 1 orang nomor 1 di dunia. Khiyarun min khiyarin, berkali-kali Allah pilih dari mukmin, dari wali, dari nabi, rasul, asli satu Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Bapak Ibu, namun kebiasaan para anbiya itu annal musara'ata wal muhabadata 'alal ibadah wal mudawamata 'ala ta'at dakul anbiya wal awliya. Ada 3 kebiasaan para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Yang pertama adalah al-musara'atu ilal khair. Luka hiji kekasih Allah itu punya kebiasaan al-musara'atu ilal khair. Dia bergegas dalam kebaikan, ingin terdepan dalam kebaikan, hayang panghareupna dina kahadian. Musara'ah, selalu terdepan dan selalu dia ingin yang pertama. Itu kebiasaan para kekasih-kekasih Allah. Jadi tidak akan sama kan pahala yang awal dan pahala yang datang ke sini duluan dengan ke sini terakhir, pahalanya beda. Karena ada musyarakatnya. Ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan oleh Allah ada 3 kelompok manusia yang wajahnya beda-beda. Ada wujuhuhum kasyamsi, wajahnya seperti matahari.